Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang profesi laboran. Next slide. Kelompok 7 terdiri atas Bagas Mamduh Kurnia, Ilhan Faiz Al-Hairi, Mehdi Mahdafikia, Salsabila Rahma Putri, dan Tengku Kania Zita. Next slide. Pengertian laboran. Laboran adalah tenaga kependidikan dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran di laboratorium. Di lingkup universitas, laboran dapat membantu mahasiswa vokasi dan akademik strata 1, 2, dan 3, serta penelitian dosen. Next slide. Peran dan fungsi laboran terdiri atas 6 poin. Yang pertama, yaitu menginventarisasi bahan praktikum, yang kedua mencatat kegiatan praktikum, yang ketiga merawat ruang laboratorium, yang keempat mengelola bahan dan peralatan laboratorium, yang kelima melayani kegiatan praktikum, dan yang terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Next slide. Selanjutnya, kualifikasi dan kompetensi laboran. Kualifikasi yang pertama itu minimal lulusan program diploma 2 atau D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. Menunjukkan komitmen terhadap tugas. Yang kedua, kompetensi sosial. Ada bekerja sama dalam pelaksanaan tugas, lalu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, ada kompetensi administratif. Merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah atau madrasah, lalu mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah. Yang keempat, kompetensi profesional. Menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah, lalu merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. Yang terakhir, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah dan madrasah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hak dan kewajiban seorang laboran. Yang pertama, ada hak seorang laboran, yaitu membantu kepala laboratorium dalam melaksanakan kegiatan laboratorium, lalu ada melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di laboratorium, menjaga kebersihan dan keamanan terhadap peralatan dan fasilitas yang ada di laboratorium, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk praktikum atau kegiatan lain dan menyimpannya kembali apabila telah selesai. Lalu ada membantu kepala laboratorium dalam membuat laporan kegiatan kepada ketua jurusan. Yang terakhir ada ikut berperan aktif dalam pengembangan laboratorium. Selanjutnya adalah kewajiban seorang laboran, yaitu mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu memberikan masukan dan saran kepada kepala laboratorium dalam rangka pengembangan laboratorium. Ya, selanjutnya adalah pangkat jabatan dan pembinaan laboran. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan atau yang disingkat PLP terdiri atas tingkat terampil dan tingkat ahli. Jenjang jabatan PLP tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu PLP terampil pelaksana, PLP terampil pelaksana lanjutan, dan yang terakhir PLP terampil penyila.
Untuk jenjang jabatan PLP tingkat ahli dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu PLP ahli pertama, lalu PLP ahli muda, dan PLP ahli madya. Boleh di next. Berikutnya tentang pangkat dan golongan laboran. Pangkat dan golongan ruang PLP tingkat terampil yaitu PLP pelaksana untuk mengatur golongan ruang 2C dan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Kedua ada PLP pelaksana lanjutan, penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Dan terakhir ada PLP penyila, penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Selanjutnya, pangkat dan golongan PLP tingkat ahli. Yang pertama PLP pertama, Pranata Muda golongan ruang 3A dan Pranata Muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Selanjutnya PLP Muda, Pranata golongan ruang 3C dan Pranata tingkat 1 golongan ruang 3D. Yang terakhir PLP Madya, Pembina golongan ruang 4A, Pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan Pembina Utama Muda golongan ruang 4C. Selanjutnya pembinaan tenaga laboran. Yang pertama pengajaran dan pelatihan di bidang pengelolaan laboratorium. Yang kedua pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium. Yang ketiga peran serta dalam seminar atau lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium. Keempat pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium. Yang kelima penataran baik dalam rangka penyegaran maupun dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.